Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas praktikum atau soal praktikum jaringan komputer pertemuan yang kedua, yakni modul 3 dan 4, di mana terdapat 4 soal. Soal yang pertama, buatlah topologi star dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP bebas yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Jadi pertama-tama kita harus mendownload atau mempunyai aplikasi Cisco Packet Tracker. Kemudian kita masuk ke dalam paket Cisco Trackernya, di mana di sini saya menggunakan topologi star sesuai dengan soal, yakni kita harus membuat sebuah server. Terus kita harus membuat 4 PC, atau saya membuatnya menjadi 2 PC dan 2 laptop, di mana untuk yang server kita atur IP address-nya, kita buat kita atur di IP configuration-nya, di mana IP configuration-nya kita buat 192.168.100.220. Subnet masknya kita buat 255.255.240.0. kemudian default gateway-nya kita 0, kita kemudian membuat static. Kemudian kita atur pada setiap client atau setiap PC ataupun laptop. Nah, kita atur untuk konfigurasinya. Di sini kita memakai DHCP, di mana DHCP-nya default gateway-nya 192.168.100.220 atau mengikuti servernya. Untuk IP configuration-nya kita buat DHCP atau langsung dari server utamanya. Nah, di sini IP address-nya sudah teratur. Jadi IP address-nya ini 192.168.100.221. Subnet masknya 255.255.240.0. default gateway-nya seperti server. Kemudian kita lihat klien yang kedua atau PC yang kedua. Kita lihat konfigurasinya. Nah, di sini 2.224. Nah, yang tadi kan IP-nya kan 221. Nah, ini IP yang terakhir atau klien yang keempat, 224. Kemudian ini laptop ataupun klien yang kedua juga sama, ini IP address-nya .2222. kemudian yang ini IP address-nya memiliki IP address 223. kemudian untuk menghubungkannya kita harus menghubungkan menggunakan kabel yang namanya copper straight through. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita menggunakan switch-nya. Setelah itu untuk mengecek atau mengecek berhasil atau tidaknya koneksi ini, kita lakukan add simple PDU ini. Nah, kita coba klik di sini di klien 1 mengirim ke server. Nah, di sini terdapat tulisan successful, berarti jaringan ini berhasil dijalankan. Kita coba yang lain. Nah, ini successful. Ini satu dengan yang lain successful. Ini dengan satu yang lain successful. Ini dengan yang ini successful. Atau kita juga dapat mengetes pingnya, di mana kita masuk ke dalam desktop, kemudian kita ke CMD-nya, kemudian kita ketikkan perintah ping. Kita masukkan alamat IP address-nya, di mana misal kita lakukan pada klien yang pertama atau yang PC0 ini. Kita lakukan 192.168.100.221, kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil berjalan, berarti jaringan tersebut saling terhubung atau saling terkoneksi. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yakni soal yang kedua, buatlah rancangan 2 jaringan sederhana dengan menggunakan paket tracer, dengan syarat kedua jaringan tersebut memiliki kelas IP yang berbeda, sehingga praktikan harus menggunakan static routing. Di mana yang pertama kita harus mempersiapkan sebuah rancangannya. Di sini saya membuat rancangan dengan 2 router
dan 2 switch dan 4 klien atau 4 laptop. Kemudian kita buat routernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita konfigurasikan pada ini flash Ethernet 0/0 atau kabelnya. Nah, di sini kan terdapat FA 1/0. Dan di sini juga terdapat FA 0/0. Nah, kita atur di sini. FA 0/0 kita buat menjadi 192.168.1.1. Nah, di sini kita buat seperti IP dari routernya. Kita buat IP routernya. Kemudian kita atur juga pada config flash Ethernet atau IP-nya dari router yang kedua, yakni kita buat 192.16.1.2. Nah, kemudian selanjutnya kita buat atau kita atur pada routingnya, dimana routingnya kita atur, kita kasih jarak antara 19.0.0.0 itu buat next hop, kemudian via 172.16.1.2 itu buat networknya. Untuk masknya sendiri kita samakan seperti net mask dari klien yang pertama atau kelas C. Nah, setelah itu kita lakukan atur IP address-nya pada IP konfigurasinya. Nah, di sini kita atur 1.2. Kemudian di sini 1.3. Nah, di sini kita buat 19.45.17.10. Nah, di sini berarti desktop 19.45.17.6. Nah, ini masih terdapat masih di dalam range-nya. Kemudian kita coba mengoneksikan atau menghubungkan dengan cara yang sama yang seperti tadi. Kita coba laptop 4 ke laptop 7. Nah, kalau violet kita coba terus. Kita lakukan terus. Ini masih belum terkonek karena harus menunggu lama. Sebentar. Progress, ini violet masih on. Nah, di sini tadi kenapa kok belum successful, karena tadi masih menghubungkan antara router 1 dan router 2. Kemudian kita coba untuk laptop 6 ke laptop 5. Nah, sama juga ini masih menghubungkan. Kita klik sampai successful. Setelah itu kita coba laptop 5 ke router 1. Successful juga. Laptop 7 ke router 1. Successful juga. Kemudian laptop 6 ke laptop router 2. Nah, successful juga. Lakukan hal tersebut ke semua dan cobalah satu-satu sehingga menghasilkan successful untuk mengetahui berhasil atau tidaknya jaringan ini terkoneksi. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yakni konfigurasikan FTP server pada VM Ubuntu yang dapat diakses host Windows dengan ketentuan username FTP nama Anda dan password npm Anda. Di sini saya sudah membuat username FTP nama saya dan juga password saya. Mari kita lakukan. Kita pertama-tama login ke Windows servernya, di mana kita ketikkan 7316, masukkan password kita. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu IP address-nya. Jikalau IP address-nya sudah teratur, jadi kita langsung masuk ke dalam FTP-nya, dimana di sini saya sudah mengaturnya menjadi 192.168.1.1. Ini ya, kita masuk ke sudo wiki. Nah, di sini lakukan password terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, itu kita coba masuk ke dalam CMD-nya atau Windows-nya dengan mematikan perintah pin
kita menentukan alamat dari servernya, alamat address dari servernya 92.168.1.1. Kita enter. Nah, jikalau berhasil mengeping berarti tandanya dia berhasil terhubung. Untuk masuk ke FTP kita ketikkan perintah FTP kita 192.168.1.1. Nah, ini kita masukkan username yang telah kita buat. Ini sudah ya ke. Nah, di sini login successful, berarti kita berhasil menghubungkan antara Ubuntu dengan Windows. Kemudian kita coba di web browser. Kita di sini memakai Internet Explorer. Nah, kita masukkan di sini FTP //alamat dari server kita 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam FTP-nya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang berikutnya, yakni soal yang keempat, di mana soal yang keempat itu kita disuruh konfigurasikan sebuah remote access dengan menggunakan server telnet sehingga dapat diakses pada host Windows. Nah, kita masuk ke dalam servernya lagi, ke dalam Ubuntu server. Nah, di sini kita coba lihat terlebih dahulu. Kita harus menginstal sebuah paket yang bernama apt-get install telnet-d. Setelah kita berhasil menginstal apt-get install telnet-d, kita lakukan perintah nmap 192.168.1.1 untuk mengecek apakah port telnet ini sudah terbuka pada server atau belum. Kita enter di sini. Nah, di sini 23/tcp open telnet ini sudah terbuka, jadi telnet ini sudah terbuka. Setelah kita membuka atau mengecek telnet ini terbuka atau enggaknya, kita lanjut ke Windows-nya, di mana kita harus melakukan cara ini. Kita di client, kita cari yang namanya Windows Feature. Dalam Windows Feature ini, nah, buka ini. Nah, di sini jangan lupa kita centangkan yang bagian telnet client ini. Nah, jika sudah tercentang, nanti Anda akan tunggu beberapa menit untuk mendownload atau mendownload paket telnet client pada Windows-nya. Setelah kita sudah berhasil mendownload, kita langsung masuk saja ke dalam CMD-nya, dimana ini kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah telnet 192.168.1.1. Nah, di sini kita masukkan username kita, kemudian kita masukkan password kita. Nah, di sini tampilannya sama seperti dari server kita. Kita tinggal masukkan rootnya, sudo menu, kita enter, masukkan password kita. Nah, ini kita berhasil menghubungkan telnet server Ubuntu dengan telnet pada Windows. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.